Tahun 2026, Eliano Reinders bukan lagi sekedar adik dari bintang Manchester City. Di Indonesia, dia adalah raja di kerajaannya sendiri. Ribuan mil dari dinginnya Belanda, dia menemukan rumah di mana namanya dielu-elukan bak dewa oleh jutaan orang. Kontrak profesional, status selebritas, dan lambang Garuda di dada. Dia telah mencapai puncak yang diimpikan setiap anak yang menendang bola plastik di jalanan. Tapi, jangan biarkan kilatan kamera ini menipu Anda. Putar waktu ke tahun 2018. Tidak ada flare, tidak ada nyanyian, hanya keheningan yang menyiksa. Eliano Reinders berada di titik nadir. Saat ia sedang membangun karirnya, pelatihnya dipecat, dan mentalnya hancur berkeping-keping. Di momen ini, dia bukan calon bintang, dia adalah pemuda yang patah arang. Dalam sebuah pengakuan yang jarang terdengar, Eliano pernah berkata, "Itu adalah musim yang buruk, dan saya benar-benar sudah muak. Kelar Mei." Dia hampir gantung sepatu sebelum karirnya benar-benar dimulai. Bagaimana seorang pemuda yang nyaris berhenti bermain bola bisa bangkit menjadi ikon nasional? Jawabannya terletak pada sebuah perjudian besar di masa lalu. Mundur lagi ke tahun 2015. Inilah momen The Sacrificial Bet, taruhan pengorbanan. Eliano dan kakaknya Tijani adalah talenta muda di Akademi Elit FC Twente. Namun, sebuah masalah birokrasi dan finansial menghalangi langkah mereka ke PEC Zwolle. Klub tidak sanggup membayar biaya kompensasi latihan atau training fee yang mahal kepada Twente. Pilihannya saat itu brutal. Tetap di Akademi Elit tapi terjebak, atau membuang gengsi. Ayah mereka, Martin Reinders, mengambil keputusan gila. Dia menarik kedua anaknya keluar dari sistem profesional. Mereka turun kasta, masuk ke klub amatir lokal bernama CSV 28 demi memutihkan status mereka agar bisa pindah tanpa biaya setahun kemudian. Bayangkan, dari fasilitas kelas dunia, Eliano harus bermain di level amatir, mempertaruhkan masa depan demi sebuah celah regulasi. Satu langkah salah, karir mereka tamat sebelum dimulai. Lingkungan ini membentuk baja dalam diri Eliano. Rumah tangga Reinders bukanlah tempat bermanja. Martin Reinders, mantan pemain pro, menjalankan rumah seperti barak militer. Tidak ada pujian palsu. Martin pernah berkata kepada Tijani, yang juga berlaku untuk Eliano, "Jika aku pelatihnya, aku akan membuangmu dari sepak bola." Lebih parah lagi, pendidikan formal adalah taruhannya. Martin memberikan ultimatum yang mengerikan. Jika kamu tanda tangan kontrak, kamu boleh berhenti sekolah. Kamu punya 2 tahun untuk membuktikan diri. Jika gagal, kembali ke sekolah. Bagi Eliano kecil, pesan itu jelas. Sepak bola bukan hobi. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ijazah sekolah dianggap kertas tidak berharga jika kau bisa menjadi pesepak bola profesional. Tekanan inilah yang menempanya atau nyaris menghancurkannya. Dalam industri di mana pemain dihargai ratusan miliar rupiah, harga Eliano Reinders pada tahun 2015 adalah sebuah anomali yang menyedihkan. Valuasinya? 0. FC Twente meminta biaya kompensasi latihan sebesar 30.000 euro, harga sebuah sedan kelas menengah, untuk melepas Reinders bersaudara. PEC Zwolle, klub profesional tujuan mereka, menolak membayar. Eliano dan Tijani dianggap tidak layak investasi sebesar itu saat itu. Mereka menjadi residu dalam buku akuntansi klub. Solusinya adalah sebuah transaksi jalan tikus. Mereka harus dicuci melalui klub amatir CSV 28 selama 1 tahun. Ketika akhirnya masuk ke Akademi PEC Zwolle, masalah baru muncul. Musuhnya bukan lagi uang, tapi tubuhnya sendiri. Para pelatih akademi menemukan kesalahan teknis yang fatal dengan fisiknya. Dalam wawancara arsip, Eliano mengakui, "Kami bermain melawan tim fisik dengan pemain besar. Perbedaan ukuran sangat terlihat jelas. Dia adalah David di antara para Goliat, berjuang menghapus kebiasaan Hupie yang sudah mendarah daging sambil ditabrak oleh bek-bek yang 2 kali lebih besar darinya." Tahun 2018, inilah momen di mana segalanya hampir berakhir. Baru kembali dari keheningan yang panjang, pelatih yang mempercayainya dipecat. Eliano merasa terisolasi.
Dalam keheningan kamar itu, kalimat keramat itu terucap di kepalanya. Saya sudah muak, ik was er helemaal klaar mee. Dia tidak sedang mendramatisir, dia benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti, pulang ke rumah, melupakan sepak bola dan menjadi orang biasa. Apa yang menahannya? Bukan uang, bukan ketenaran, tapi malaikat penolong di meja makan keluarganya. Ibunya, Angelina, dengan darah Maluku yang kental, memberikan kehangatan emosional yang menyeimbangkan dinginnya kritik sang ayah. Martin dan Angelina meyakinkan Eliano untuk bertahan 1 hari lagi. Keluarga dekatnya menjadi benteng terakhir yang mencegah bakat ini hilang ditelan frustrasi. Jika bukan karena percakapan di malam-malam gelap itu, Eliano Reinders hari ini mungkin hanya akan menjadi nama yang terlupakan di arsip sepak bola amatir Belanda. Bakat itu ada, visinya tajam. Para pelatih memberinya kritik brutal. Berhenti melakukan sirkus, mainkan bola dari tanah, adalah pesan yang terus terngiang. Untuk bertahan hidup, Eliano harus membunuh egonya. Tubuhnya kecil, hanya 168 cm, dikelilingi raksasa Eropa Utara yang fisiknya jauh lebih dominan. Dia sadar dia tidak bisa menang adu fisik. Maka dia menjadi bunglon. Dia rela dimainkan di mana saja demi satu hal, menit bermain. Sayap kanan, siap. Bek sayap, lakukan. Gelandang serang, oke. Bahkan striker. Dia menjadi pemain utilitas, sebuah pujian halus yang sebenarnya berarti kamu berguna untuk menambah lubang, tapi kamu bukan spesialis. Versatilitas ini menyelamatkan karirnya, tapi perlahan membunuh identitasnya. Dia ada di mana-mana, tapi tidak menjadi raja dimanapun. Lalu datanglah peluang emas itu. Tahun 2022, The Golden Ticket yang gagal. FC Utrecht datang mengetuk. Mereka meminjam Eliano dengan opsi pembelian permanen. Ini adalah audisi besarnya untuk keluar dari bayang-bayang Zwolle dan membuktikan diri di klub yang lebih stabil. Manajemen Utrecht berharap pengalaman Eredivisie-nya akan mengangkat tim muda mereka. Tapi realitas menghantam lebih keras dari beton. Musim itu menjadi mimpi buruk statistik. Eliano bermain 35 kali. Jumlah gol? 0. Alih-alih menjadi bintang yang memimpin, dia tenggelam dalam mediokritas Liga Kasta kedua. Opsi pembelian itu tidak pernah diaktifkan. FC Utrecht memulangkannya ke Zwolle seperti barang rusak. Tidak ada kontrak baru, tidak ada kenaikan gaji, hanya tiket pulang dengan label gagal. Kembali ke Zwolle bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pemain buangan. Situasi memburuk, posisi intinya telah direbut oleh pemain lain. Dia bukan lagi prospek muda yang panas, dia adalah pemain berusia 23 tahun yang karirnya berjalan di tempat, alias stagnan. Sementara kakaknya, Tijani, mulai terbang ke Manchester City. Di titik inilah, Eliano berdiri di pinggir jurang. Menjadi pemain pelapis selamanya di Liga Belanda, atau mengambil langkah drastis yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ada mitos naif yang beredar, bahwa kepindahan Eliano ke Indonesia hanyalah plan B yang mendadak karena gagal di Eropa. Bahwa dia sekadar mengikuti tren naturalisasi. Salah besar. Mari kita bedah the master plan yang sebenarnya. Ini bukan keputusan emosional. Ini adalah pivot strategis yang dingin. Saat Tijani menaklukkan EPL, Eliano dan tim manajemennya menyadari satu fakta brutal. Di Belanda, dia adalah salah satu dari ribuan. Di Indonesia, dia bisa menjadi satu dari sedikit. Pada tahun 2024, Eliano mengambil sumpah WNI bukan hanya demi sentimen leluhur, tapi sebagai langkah pembuka catur. Dia sedang membangun panggungnya sendiri. Dia tahu bahwa untuk menjadi relevan, dia harus pergi ke tempat di mana dia dihargai sebagai bintang utama, bukan sekadar pelapis. Momen penentuan itu datang pada detik-detik terakhir bursa transfer. Sementara rekan-rekan lamanya di PEC Zwolle sedang bertanding melawan Utrecht,
sebuah kesepakatan rahasia dituntaskan di belakang layar. Berita itu bocor saat peluit pertandingan Zwolle masih berbunyi. Eliano Reinders resmi milik Persib Bandung. Ini bukan transfer biasa, ini adalah statement transfer. Dia menandatangani kontrak 2 tahun dengan ekspektasi yang mencekik. Di Zwolle, dia adalah pemain akademi yang lumayan. Di Bandung, dengan label pemain timnas dan adik bintang Milan, dia dituntut menjadi dewa penyelamat. Valuasinya bukan lagi soal potensi masa depan, tapi hasil hari ini. Dia menukar kenyamanan anonimitas Eropa dengan sorotan brutal sepak bola Asia. Namun euforia tanda tangan kontrak segera berganti dengan tamparan realitas. Banyak yang mengira pemain Eropa akan datang dan langsung menari di atas lapangan Liga 1. Kenyataannya, Eliano sempat shock culture. Dalam wawancara eksklusif pasca kedatangan, dia mengakui adanya tekanan luar biasa. "Saya mengakui adanya tekanan untuk bermain bagus di hadapan para penggemar," ujarnya. Cuaca tropis yang lembab mencekik paru-parunya. Gaya main lawan yang baku hantam berbeda jauh dengan taktikal rapi Eredivisie. Di laga-laga awal, keraguan mulai muncul di tribun. Apakah dia hanya produk marketing? Apakah dia hanya mendompleng nama Reinders? Eliano tidak langsung meledak. Dia harus beradaptasi dengan posisi yang terus berubah, dari beka sayap, gelandang, hingga penyerang sayap, seperti yang dia lakukan di Belanda. Tapi kali ini bedanya, jutaan mata bobotoh mengawasinya. Tidak ada tempat sembunyi, dia harus membuktikan bahwa dia layak memakai lambang di dada itu, bukan karena nama di punggungnya, tapi karena keringat yang dia teteskan. Inilah hasil akhirnya. Angka tidak berbohong. Dari pemain yang hampir pensiun di usia 18 tahun, Eliano kini berdiri sebagai pilar timnas Indonesia. Gol debutnya pada September 2025 bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah pernyataan vindikasi. Di Belanda, dia bisa berjalan di pusat kota Zwolle tanpa diganggu. Di Jakarta, mustahil. Dalam wawancaranya, Eliano menggambarkan kontras yang nyata. Di hotel, di bandara, ratusan fans berdesakan. Petugas keamanan harus mengawal kami. Popularitasnya meledak vertikal. Jika Tijani memiliki prestis Eropa, Eliano memiliki fanatisme Asia. Jutaan pengikut media sosial dalam semalam. Valuasi brandnya melampaui apapun yang bisa dia capai sebagai pemain papan tengah Eredivisie. Dia bukan lagi adik Tijani, dia adalah Eliano Sang Garuda. Namun kemenangan terbesar Eliano bukan di lapangan hijau, melainkan pada ekosistem yang ia bangun. Ingat didikan keras ayahnya tentang rencana cadangan? Eliano dan Tijani tidak menghamburkan uang. Mereka membangun imperium bisnis bersama. Mereka berinvestasi pada lapangan padel dan lini pakaian atau clothing line bahkan sebelum Eliano pindah ke Indonesia. Kepindahannya ke Persib membuka pasar raksasa bagi bisnis ini. Eliano menjadi wajah dari ekspansi komersial keluarga Reinders di Asia Tenggara. Ini adalah kecerdasan jalanan yang tidak diajarkan di akademi sepak bola manapun. Dia mengubah popularitas menjadi aset real yang akan menghidupinya jauh setelah kakinya berhenti menendang bola. Kisah Eliano Reinders mengajarkan kita satu pelajaran brutal namun indah. Sukses tidak harus linear. Dunia memuja anak ajaib seperti Tijani yang melesat lurus ke puncak. Tapi realitasnya, kebanyakan dari kita adalah Eliano. Kita pernah gagal, kita pernah dikritik karena cacat teknis, kita pernah merasa muak dan ingin berhenti. Eliano membuktikan bahwa jika pintu depan terkunci, Eropa, Anda tidak perlu mendobraknya sampai mati. Anda bisa memanjat lewat jendela, Asia. Dia menerima bahwa dia adalah late bloomer, bunga yang terlambat mekar. Dia tidak memaksakan diri menjadi kakaknya, dia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dengan caranya sendiri. Dari pemain gratisan yang ditukar lewat celah regulasi, menjadi ikon yang dipuja jutaan orang. Eliano Reinders bukan sekadar atlet, dia adalah cetak biru bagi siapa saja yang merasa karirnya macet. Kadang, untuk melompat tinggi, Anda perlu berani mengambil langkah mundur yang terlihat gila bagi orang lain. Sekarang giliran Anda. Apakah keputusan Eliano pindah ke Liga 1 adalah penurunan karir atau justru langkah jenius yang menyelamatkan masa depannya?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah Untold Story lainnya.